Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di program Keris Bengkel Riset Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Kita sambut untuk apa ya? Bagian kedua gitu ya, sesi kedua dari program Keris ini yang alhamdulillah masih pada bersemangat ini belajar bersama tentang riset dan kita masih bersama dengan narasumber yang beliau juga menjadi salah satu inisiator program Keris, Bu Martina Sinta. Ya, terima kasih Bu Sinta atas rawuhnya. Siang ini kita akan membahas tentang mau meneliti itu dari mana. Nah, ya, simple tapi menarik gitu. Yang kadang-kadang mungkin saya sendiri juga mengalami gitu. Kalau pengen penelitian, penelitian apa sih diteliti gitu? Apa yang kita lihat? Apa yang harus kita capture gitu ya? Kadang-kadang kita bingung mau bagaimana, dimulai dari apa, harus bagaimana itu mungkin menjadi pertanyaan besar untuk kita semua teman-teman. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti silakan kita banyak diskusi aja, Bu Sinta. Siap. Barangkali untuk menstimulasi nanti Bu Sinta bisa menyampaikan beberapa slide-nya atau ada yang perlu disampaikan dulu, baru setelah itu nanti kita diskusi. Silahkan dipuas-puaskan untuk berdiskusi di sini, apa yang perlu ditanyakan, sampaikan saja, tidak perlu malu-malu, karena di sini semua programnya gratis. Sip. Gratis disponsori oleh bagian akademik ya, Rumah Sakit Akademik UGM. Ya, kepada Oke, Bu Sinta untuk segera disampaikan apa siap. tentang materi yang sudah siapkan. Monggo. Oke, matur nuwun. Pertama-tama matur nuwun Bu Ugi untuk sudah menemani di sesi kedua pop-up class untuk bengkel riset atau keris ini. Tentunya yang kedua eh, Bu Dr. Nurwestu dan tim. Wah, dari jam 1 ngecek-ngecek lokasi, matur nuwun sangat. Dan juga kehadiran teman-teman sekalian. Ini aku ngatek apa anu, Mbak? Ngadeg wae jajal ya. Aku tahu nek lungguh atau pekiwuh malah. Oke. Baik teman-teman sekalian, ini topik pada hari ini menurut saya sendiri juga cukup cukup butuh waktu untuk merefleksi. Kalau dengan topik ini saya rasa saya sendiri juga tertarik ini. Kalau kita mau riset itu sebenarnya kita mulai dari mana? Nah, saya akan memulai diskusi kita dengan gambar ini. Kalau kita coba merefleksi nih, saat kita melakukan riset ini janjane kan ada dua hal ya, Bu Ugi ya. Wajib karo ra wajib ngono. Wajib misalnya kalau gimana teman-teman? Wajib riset itu kalau apa kita? Sekolah. Awis mesti kuwi kudu rampung, kudu ngoni seneng ra seneng ya, ngedumel kudu nglakoni. Yang kedua itu tidak wajib. Tapi tetap kita mau melakukan riset. Nah, berarti kalau sudah yang voluntary ini kan levelnya sudah lebih tinggi gitu. Nah, nanti kita mungkin seiring perjalanan kita diskusi. Kalau boleh saya sharing juga. Jadi ini kalau di pop up class ini kan kita ngobrol-ngobrol sama sharing apa ya, sharing pengalaman gitu. Kalau saya pribadi itu sebenarnya di awal itu saya sangat takut untuk melakukan riset, teman-teman. Di S1 itu riset saya flashback puluhan tahun yang lalu itu melakukan observasi di UGD selama 45 hari. Nah, ini ada teman dari UGD nih. 45 hari, 15 shift pagi, 15 shift siang, 15 malam. Ini sama Bu Nuryandari waktu dulu adalah supervisor saya. Kita ngitung apa jam efektif perawat dan seterusnya gitu ya. Itu di apa nurse management. Nah, rupanya pengalaman itu membuat sedikit trauma gitu. Ternyata risetnya angel banget, terutama mungkin pengambilan data yang agak challenging gitu ya. Kemudian lanjutkan studi S2 di Australia. Nah, di Australia itu karena mungkin masih agak sedikit takut ya dengan penelitian. Jadi aku golek materi apa ya kuliah sing ora ono risetnya gitu. Akhirnya bisa lulus gitu ya. Tetapi kita apa bikin kayak quality improvement project gitulah istilahnya. Tapi nggak betul-betul ngambil primary data. Nah, saya lulus S2 tidak dengan data primer ibaratnya begitu. Nah, kemudian seneng Bali ya tau wis rampung kok wis entuk S loro zaman semono kan wis gendero banget ya, Master of Nursing ngono. Begitu Bali Arab S3 kesulitan. Lah itu harus
pernah melakukan riset tesis dalam bentuk S2 gitu ya, ataupun riset mandiri. Ada beberapa universitas bahkan menolak kalau kita melakukan tesis gitu ya S2. Lah, baru nih mulai, ya ta? Tadi wajibnya bisa dihindari, ya ta? Lah, terus sekarang mau sekolah S3 jadinya nggak bisa. Waktu dulu ya, karena memang tidak punya pengalaman tesis. S1 punya tapi nggak ada harganya. Makanya waktu itu kemudian saya mencari cara, oh ini memang nggak mau harus berdamai dengan ketakutan itu. Maka ini teman-teman, saya di tahun 2009, 2010 mulai perjalanan riset secara volunteer. Artinya orang wajib, jadi wajib orang wajib ya, ya wajib ya akhirnya. Tapi artinya waktu itu saya mencoba untuk melakukan riset yang memang sifatnya nggak wajib, tetapi memang digunakan untuk mengambil studi S3. Nah, nanti seiring berjalannya waktu akan kita diskusikan. Nah, teman-teman sekalian, saya mencoba menyimpulkan gitu ya, kalau kita riset janjane mulai dari mana. Yang pertama, kita sangat penting untuk mengamati lingkungan kita. Nanti ada beberapa contoh yang akan saya berikan. Lingkungan apapun, kalau saya di lingkungan kampus, saya coba amati. Kemudian sekali waktu main ke klinik juga sambil mengamati. Nah, saya rasa kalau untuk teman-teman sekalian yang setiap harinya itu berurusan dengan permasalahan di klinik, itu adalah area yang sangat seksi itu untuk melakukan pengamatan. Apa yang kita amati gitu ya? Tentunya kita lucu ya, mencoba mencari masalah. Tetapi sebenarnya masalah atau problematika itu kita coba bisa lihat dari dua hal. Apakah masalahnya itu current ya, aktual gitu ya, atau memang masalah tersebut potensi untuk ditingkatkan kualitasnya. Ya, jadi bisa masalahnya bentuk aktual atau potensi ditingkatkan. Nah, teman-teman, seandainya kita sudah masuk ke sini nih, ketoknya nemu, ketoknya ini topiknya cakep deh. Nggak langsung kita lakukan riset. Nah, kita masuk di tahap ketiga. Kita coba cermati apakah permasalahan tersebut itu layak untuk diteliti. Saya sebenarnya yang 100% ada checklist ataupun screening topik-topik yang layak dan tidak layak untuk diteliti. Jadi saya yakin ada. Tetapi sampai di tadi malam itu saya belum menemukan. Jadi itu saya PR-kan. Tetapi setidaknya ada beberapa panduan topik-topik yang tidak layak untuk diteliti. Misalnya, sudah jelas. Contoh nih, beban kerja perawat berhubungan dengan performa atau kinerja. Wis jelas kok. Nek beban kerjanya tinggi, ya mesti performanya terganggu itu kan jelas. Jadi kuwi topik sing iso ning mangkeli ngono lho, mangkeli awake dhewe, mangkeli pembimbinge. Terasa nih topik-topik ngono kuwi gitu. Yang sudah jelas lagi ki apa teman-teman? Misalnya apa? Apa ya? Misalnya ya stresornya berpengaruh pada wis kita iki cetha ya ngono. Walaupun nek dinggo apa ya topik skripsi nggo latihan kan yo iso sih. Kalau seandainya kita masuk di wajib nggak wajib nah kalau yang nggak wajib jangan pakai topik-topik itu deh gitu. Itu terlalu basi gitu. Atau yang sudah sering, wah saya sering 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 matur sama Kaprodi S1. Topik caring itu ya teman-teman 75% mahasiswa RPL ini topiknya caring berhubungan dengan opo caring, kerang, caring, kerang, caring gitu. Jadi sudah sering itu juga jangan deh pakai topik itu. Atau yang terakhir nggak ada solusinya. Nah, teman-teman, saya mau kasih sharing juga bahwa sebenarnya beberapa topik tertentu di luar negeri itu sudah tidak diizinkan untuk dilakukan. Contohnya, screening pada demensia itu nggak direkomendasikan. Bahkan kalau diajukan di etik, itu beberapa etik itu juga sudah nggak ACC. Karena apa? Karena demensia itu preventifnya sampai saat ini itu belum bisa untuk dibuktikan atau belum ada pengobatan atau apa ya intervensi preventif tertentu untuk demensia. Jadi screening gunanya untuk apa? Nggak ada gitu ya. Jadi ada beberapa hal ketika kita sudah merasa masalah, coba kita cermati dulu layak apa enggak untuk diteliti. Saya rasa yang nomor 3 ini sangat penting. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi tahap 1, tahap 2, tahap 3, kita akan masuk ke case study. Case study itu bukan desain case study, tapi contoh kasus gitu untuk teman-teman coba lebih memahami.
Nanti ada 2 case tadi yang mau saya sampaikan. Nah, dari banyak buku dan jurnal yang saya baca, setidaknya mungkin dikatakan topik yang baik untuk penelitian itu mencakup A sampai E. Yang pertama, sebaiknya topik tersebut itu memang menarik perhatian Anda gitu, passion Anda. Jadi kalau pembimbing saya bilang, kenapa kamu mesti meluangkan waktu setidaknya 1 tahun, 2 tahun untuk melakukan sesuatu atau penelitian yang kamu sendiri aja nggak interest gitu di situ. Gitu. Jadi sebaiknya topik itu tuh bikin kita tuh, oh, pengen tak rampung ke, memang saya kepingin tahu hasilnya gimana gitu. Jadi Anda sendiri sebagai pelaku itu harus punya passion di situ. Yang kedua, topik yang baik itu ya nanti ya kita diskusi ya. Sebaiknya topik tersebut ya kita diskusikan dulu dengan kolega atau senior atau body kita, teman riset kita gitu ya. Kemudian topik yang baik itu yang sebenarnya juga sudah kita lakukan preliminary study atau studi pendahuluan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, di minggu lalu kita sudah diskusi. Studi pendahuluan yang tidak langsung itu kayak apa sih teman-teman? Kalau langsung itu kan kita lihat di lapangan, cara ngono ya. Kalau tidak langsung itu gimana? Oh, Bu Kiki ada ini. Kemarin moderator minggu lalu. Kita coba tes, ini mendengarkan atau tidak minggu lalu. Apa Bu Kiki? Data sekunder, jadi yang bisa data dari register atau laporan-laporan WHO. Betul sekali. Yes. Jadi kita bisa ngobrol langsung, diskusi langsung, mengamati langsung, atau tidak langsung tuh ya via data. Baik data tadi yang disampaikan atau tinjauan pustaka. Nah ini untuk teman-teman misalnya ya kalau ini kita nyaranin biasanya pada mahasiswa kita ya kalau mau studi pendahuluan pakai proses rumah sakitnya tuh belum mengizinkan gitu lah katakanlah ya sudah kamu pakai studi pustaka dulu pada saat kamu ngambil data sekaligus studi pendahuluan gitu. Jadi studi pendahuluan itu bisa dilakukan langsung atau tidak langsung. Nah setelah itu juga jangan lupa topik itu kadang itu besar sekali gitu ya sehingga ini perlu untuk kita fokuskan. Jadi ini sing mau tak rapikan apa sih yang mau betul-betul saya fokuskan di mana. Jadi kita dulu topiknya, baru kemudian saya rasa ini aspek terpenting dalam suatu penelitian adalah menyusun pertanyaan penelitian. Nah, teman-teman sekalian, kalau ini menurut saya adalah kata kunci. Jadi, kalau teman-teman punya waktu, silahkan di-searching bagaimana sih caranya menyusun pertanyaan penelitian yang ideal, yang baik. Karena sebenarnya arah penelitian kita ini tergantung dari formulasi research question kita. Nanti saat kita desain itu tergantung dari research questionnya. Kita memilih analisa data tergantung dari research questionnya dan seterusnya. Jadi ini kita mungkin nggak punya waktu hari ini untuk membahas research question yang baik tuh yang seperti apa, itu kata kuncinya. Kalau mau diskusi berarti gabung di ruang konsultatif gitu ya. Kita ngobrol tentang bagaimana menyusun pertanyaan penelitian yang baik. Nah, tadi kalau teman-teman lihat di gambar tadi, step 1 mengamati, step 2 mencari masalah, step 3 tadi mengecek apakah topik tersebut worth it gitu untuk diteliti. Nah, kita coba masuk pada studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah riset kami sendiri gitu ya. Ini benar-benar risetnya tuh sangat-sangat sederhana, jangan diece. Ini bring back to tahun 2010. Jadi tahun 2010 itu eh, sering pergi ke rumah sakit, bimbing mahasiswa maupun kegiatan-kegiatan lainnya, itu mengamati bahwa saat itu di tahun 2010, pasien masuk itu isi personal hygiene-nya itu luar biasa buruk. Jenis ini teman-teman ya, mungkin sekarang masih, tapi waktu itu sing jelas tangannya tuh sampai kotor kayak gitu. Kemudian yang paling parah adalah pasien itu datang dengan bau kotor sehingga dan juga ada dekubitus dan mohon maaf meninggalnya tuh karena sepsisnya, bukan karena kondisi kankernya. Ada juga yang situasi di mana pasien datang itu eh, sariawan luar biasa, terus risiko perdarahan tinggi gitu ya kalau pasien-pasien kanker. Kemudian ketika kita lakukan pengkajian, ternyata nggak mandi 3 minggu, nggak sikatan 3 minggu. Ya tentunya bau mulut sudah nggak bisa kita ukur lagi. Nafsu makan juga menurun, kakeksia dan lain-lain. Hanya karena perkara personal hygiene gitu ya. Dan itu tuh
apa ya, seperti di kepala saya tuh berputar-putar terus, what can we do gitu. Nah, apa yang saya lakukan setelah itu? Banyak ngobrol. Janjane kenapa sih permasalahannya? Oh, keluarga tuh nggak tahu caranya. Kok bisa nggak tahu? Wong cuman memandikan di tempat tidur aja nggak bisa. Masuk cuma sikatan di tempat tidur aja nggak bisa. Saya banyak diskusi dengan kolega gitu dan juga orang-orang awam. Saya tanya sama mereka, kok iso toh? Anu, memang nek kayak kamu tuh memang yang bukan punya latar belakang kesehatan gitu. Memang kalau kayak kamu tuh nggak tahu ya cara memandikan keluargamu di tempat itu. Ya ora ngerti no Mbak, wong aku ora diajari dan seterusnya. Jadi saya, oh ini memang worth it kok untuk kemudian diteliti. Saya menyadari bahwa kita tahu caranya memenuhi personal hygiene karena latar belakang pendidikan kita gitu sebagai perawat. Tetapi kalau orang awam betul-betul mungkin saat itu media yang tersedia juga terbatas gitu. Jadi dari proses diskusi. Setelah proses diskusi, menyimpulkan bahwa ini memang worth it kok untuk dilakukan gitu ya kegiatan ini. Yang kami lakukan waktu itu kita baca pustaka. Oh, ternyata kita menemukan bahwa ya betapa signifikan personal hygiene. Yang kedua memang bahwa dukungan terkait edukasi personal hygiene itu masih sangat terbatas gitu ya dari hasil bacaan. Kemudian dari hasil bacaan juga kita diskusi, kira-kira jenis risetnya mau apa sih? Nek deskriptif tok ya mesti jelei. Misalnya aku mengeksplorasi kemampuan pelaksanaan personal hygiene tadi sudah nggak layak tadi kan sudah jelas mereka kurang lebihnya pasti nggak bisa gitu sebenarnya. Jadi kalau cuma deskriptif aja nggak cukup. Sehingga kita mulai berpikir nih, oh kemungkinan riset yang akan bermanfaat tuh yang sifatnya intervensi gitu. Nah intervensi mau apa? Oh berbagai jenis misalnya ada kuasi eksperimen, apa RCT atau apa. Kita pikirkan itu desainnya. Nah setelah itu yang perlu kita pikirkan keuangan. Apakah mau pakai dana sendiri atau cukup popora duite atau mencari dana yang lain. Nah, pada waktu itu ada bukaan grant internasional gitu ya dari Australia. Iseng banget kok di Indonesia jelas ditolak ini riset kayak gini nih. Kalau saya mau melakukan edukasi personal hygiene pada keluarga pasien kanker, jamin ditolak. Ya, iseng saya apply itu ya di Australia ketompo malahan ya saya dapat 100 juta pertama di tahun 2010 waktu itu. Nah, waktu itu kami melakukan kegiatan ya kita bikin apa edukasi masih pakai CD loh zaman semono ya. Kemudian kita bikin bukunya terusnya dan seterusnya kami melakukan kunjungan rumah dan seterusnya dan seterusnya. It's very simple, tetapi working gitu ya. Dan akhirnya dari penelitian itu bisa kita publikasikan loh di Q1, bahkan citasinya tuh 54 loh sampai sekarang. Artinya ini masih sampai saat ini masih disita oleh banyak negara, banyak tempat dan ini adalah masalah yang ternyata applied di banyak tempat juga. Kita baru menyadari kalau kita sendiri sudah bukan itu. Nah, dalam penelitian ini tuh sangat sederhana, teman-teman. Kita melakukan edukasi basic care training, ngajari apa keluarga untuk memandikan di tempat tidur, di tempat tidur, BAB-BAK, keramas dan seterusnya. Iya, ini nothing really special. Itu muncul dari pengamatan lingkungan. Itu studi kasus yang pertama. Studi kasus yang kedua, bukan riset saya dan bukan keahlian saya. Ini hanya memberikan contoh ya teman-teman, oh ternyata sesepele itu dalam tanda kutip itu bisa kita buat menjadi riset yang bermanfaat. Riset yang kedua itu ternyata dalam suatu penelitian ini nanti kalau saya ada salah dikit terkait dengan apa jenenge kontennya yo mohon dipuntenkan ya wong itu topikku ya kita bareng-bareng aja. Jadi di penelitian ini dia mencoba mengamati post operative care untuk stoma yang permanen sifatnya. Untuk apa namanya perawatannya yang secara umum itu menggunakan iodoper disinfection dan menggunakan gauze dressing. Gauze dressing kasa gitu aja ya, secara umum saja gitu ya. Nah, ternyata dengan iodoper disinfection dan gauze dressing ini mengalami beberapa kelemahan. Perawat ya peneliti ini dia mengamati bahwa ternyata ada potensi apa leakage apa bocor gitu nih bocor kemudian ada bocor kan asam gitu nih terus ada kontaminasi pada kulit ya.
kemudian ada resiko local infection, kemudian wound healingnya juga delay itu, dan juga ada skin complication. Nah, ternyata kalau dengan perawatan yang standar saja itu muncul hal-hal tersebut gitu ya. Itu nampaknya perawat luka di lokasi tersebut mengamati itu terjadi. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia melakukan penelitian, kontrol, dan observasi. Kontrol itu ya pasien kontrol. Nah, pasien kontrol itu menerima standar care. Stoma cleaning ya seperti biasa. Kemudian tadi idopor disinfection pada area insisi dan juga surrounding the skin gitu ya. Kemudian pakai kasa steril, kemudian pakai ostolalala yang proofing gitu ya. Kemudian ada basic discharge instruction tetapi tanpa structure follow up. Jadi pasiennya diajari tapi ada rencana kapan follow up dan lain-lain gitu loh. Kemudian yang berikutnya ya wound exudate dan infection juga dimonitor dan dressing juga diganti sesuai kebutuhan. Standar care-nya untuk post operatif stoma itu dijalankan untuk pasien kontrol. Jadi bukan berarti tidak dirawat. Nah, tidak dirawat itu kan Ibu Uki. Ibu Uki ini sebagai tim etiknya ya Bu ya. Jadi tetap harus dirawat sesuai standar. Nah, dibandingkan dengan intervensi. Intervensinya apa? Intervensinya ada dua, dressingnya dan mereka menyebutnya continuous nursing. Jadi dressingnya dia menggunakan hydrocolloid dressing, bahkan sampai ukurannya itu diukur yang paling ideal itu 10 kali 10 cm gitu. Kemudian ada tadi dia menentukan menggunakan salin cleaning, kemudian dia menggunakan small dressing pieces ya di area bulatan apa jahitan. Kemudian ini dia bahkan oke. Dia ada ukurannya 2 sampai 3 milimeter dari area stomanya gitu. Kemudian diganti bukan sesuai kebutuhan tapi 3 sampai 5 hari. Mungkin tidak boleh terlalu kerap karena nanti juga risiko bla 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 gitu. Jadi ada standarnya untuk penggantian. Selain diberi dressing, intervensi juga ada intervensi continuous nursing di mana ada pre-discharge education session gitu ya. Kemudian ada panduan dan juga lifestyle. Bahkan di dalam pasien yang menerima intervensi ini juga ditelepon per 4 minggu post discharge gitu. Itu adalah intervensinya. 4 minggu, jadi 1 bulan post discharge gitu. Jadi kalau kita lihat ini jenis-jenis intervensi yang perlu diperhatikan pada pasien tersebut. Nah, hasilnya self care-nya meningkat, kualitas hidup pasien meningkat, dan secara overall untuk insiden terjadinya komplikasi itu juga jauh berkurang dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kita lihat pasiennya banyak loh, 128 gitu ya. Kontrol grupnya itu ada 64, observasinya 64. Jadi 64 yang intervensi, 64 yang kontrol. Ini nek ndak wong rumah sakit sing melakukan rodo angel ini kita ya karena yang betul tahu kasusnya, yang kemudian menguasai apa kondisi pasiennya dan lain-lain. Jadi ini adalah jenis contoh saya rasa yang cukup sederhana yang applied betul untuk teman-teman yang ada di kondisi rumah sakit. Nah, kalau teman-teman pengen dapat topik-topik yang bombastis, sederhana tapi bombastis gitu ya, minggu depan kita akan jumpa dengan Bu Kiki kira-kira topik penelitian klinis semacam apa yang tren gitu ya saat ini maupun yang future trennya nanti bisa dipaparkan oleh Bu Kiki. Nah, tujuan saya menyampaikan ini adalah mau menyatakan bahwa mulai riset itu bisa jadi dari hal yang sederhana kok, yang kita amati setiap hari. Nggak perlu yang ketahui medeni, Pak, yang kita amati sehari-hari, kira-kira yang mana dulu yang bisa kita lakukan. Oke, tadi 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4. Kita mau pakai funding apa nggak pakai funding? Itu perlu kita pertimbangkan. Kalau kita pakai funding, keuntungannya apa teman-teman? Masuk CV. Orang mumet terbiayai. Apa meneh keuntungannya? Nah, itu betul sekali. Jelas selesai karena kita dikejar laporan. Saya rasa itu stresor positif ketika kita mencari funding. Itu 3 hal itu saya rasa setidaknya itu. Kalau non funding, keuntungannya apa? Rodo santai, ya dah. Keuntungan lainnya apa? Ya rodo santai kuitok ya kita ya. Nah,
Kalau balik lagi ke slide yang pertama, voluntary dan compulsory tadi. Riset pertama saya setelah S adalah non-funding. Jadi memang nekat, kepengen riset, terus cari yang murah aja, yang kira-kira saya mampu untuk melakukan itu. Itu juga bisa, karena ketika non-funding kitanya relax, kitanya santai, nggak kena pressure kapan kudu laporan, itu kita menikmati cara kita belajar. Jadi pada saat itu saya melakukan penelitian tentang pengalaman mahasiswa di fase profesi. Kenapa saya melakukan itu, Bu Husna? Pas sahabat dekat kami itu akhirnya tidak melanjutkan ya Bu Husna, sudah baru PKD ya, baru PKD itu beliau nggak ke stase besar karena banyak permasalahan yang dihadapi gitu. Nah, saya tuh pengen mengetahui sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh mahasiswa profesi fase-fase pertama gitu ya, dan lalala gitu. Artinya itu adalah menurut saya mudah murah untuk diaplikasikan sendiri karena partisipan yang ada itu adalah mahasiswa kami sendiri gitu ya. Jadi saya belajar tentang bagaimana sih menghitung sampling penelitian kualitatif. Jadi nikmat belajarnya, oh mau coba buku ini teori ini tak aplikasikan. Kalau sudah bagaimana sih cara analisa data kualitatif? Saya belajar dulu sebelum oh ternyata ini keliru ya wis tak benake gitu. Jadi saat kita pakai non funding ada kenikmatan karena nggak buru-buru gitu ya. Jadi nikmat sinaunya terus karo diaplikasikan. Dan saya merasa belajar banyak dari saya yang pertama non funding itu. Jadi untuk teman-teman kalau seandainya mau sambil belajar melaksanakan ya pentingnya satu adalah disiplin. Kalau enggak yang belum rampung itu tadi kan sayang sekali dan kita punya kewajiban untuk menyelesaikan. Oke. Diskusi kita yang terakhir adalah yang nomor 5. Jadi saat sudah menetapkan mau funding non funding itu rasanya sudah nggak ngetren lagi kalau penelitian itu sendiri. Kalau zaman saya kuliah dulu itu baca artikel nggih bahwa itu single author itu dalam hati ya Bu, ampuh banget ini, mesti pinter banget gitu. Kalau sekarang itu tata trennya sudah berbeda, teman-teman. Kalau kita membaca single author, objectivity itu malah dipertanyakan. Bagaimana dia mempertahankan objektif dalam penelitiannya, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kita tetap mengencourage teman-teman sekalian saat melakukan penelitian ya punyalah research buddy gitu ya, teman riset gitu atau supervisor saat melakukan penelitian. Nah, oleh karena itu saya rasa relevan dengan slide kita yang terakhir. Salah satu program adalah adanya ruang konsultasi. Kalau teman-teman berminat, kepengen ngobrol di langkah 1, 2, 3, 4, 5 tadi, kami membuka pintu untuk ruang konsultasi. Silahkan registrasi mandiri, nanti bisa jumpa dengan kami di hari Kamis ngobrol tentang rencana penelitian. Demikian Bu Ugi, pemantik diskusi ini kesemuanya ya saya bisa dilanjutkan Bu Ugi. Baik. Terima kasih Bu Sinta. Cukup menarik 30. Saya kira pas ya waktunya untuk menyampaikan apa pemantik ya istilah Bu Sinta ya. Jadi monggo teman-teman yang ada di Zoom ini ada Dokter Bu Retno. Wes. Terima kasih ya. Jadi memang ini terbuka bukan hanya untuk perawat, ini semua yang berminat untuk meneliti atau belajar bareng tentang penelitian silakan bergabung. Saya persilahkan teman-teman semuanya, baik yang hadir luring maupun daring, untuk menyampaikan pertanyaan, klarifikasi, sharing juga boleh. Silakan. Curhat ya boleh. Curhat juga boleh. Silakan. Yang akan mengawali dari yang dari Ryzen Pengetik. atau ngecat atau ngetik di kolom chat juga boleh. Silakan. Tampaknya masih malu-malu Bu Sinta. Kayak kucing, malu-malu kucing. Ya, Ya di ruangan lah. ya silakan. Ya lagi punya kurang. Monggo silahkan yang dari daring kalau ada pertanyaan. Ada Arni, ada Dokter Gur, Mbak Nika, Rafika, silahkan. Yang lagi penasaran-penasaran tentang penelitian, mungkin sudah berpikir sesuatu perlu didiskusikan. Nah, itu pas tuh. Saya berpikir tentang kuman. Nah, ini. Misalnya ya.
Saya tentang kuman Mbak Husna, saya ini ngurusi kuman-kuman. Nah, kuman-kuman kuman yang berambut apa kuman yang tak berambut? Atau saya yang nanya, kalau nggak ada yang nanya, nanyanya kepada Bu Ugi. Ah, pokoknya iki acaranya mau dari kita untuk kita. Bu Ugi, saya pengen tahu kalau zaman Bu Ugi dulu di MMR waktu menyelesaikan nggih, itu ya pasti wajib ya. Tapi ide risetnya tuh dari mana Bu Ugi? Apakah yang sehari-hari nggih? Apakah yang sehari-hari atau terus nanti Bu Ugi? Saya apa ya? Lupa, udah Ya lama. toh iki wis bahaya iki. Jadi gini, Ah, dari S1 kemudian ke S2 saya itu mm, kebetulan kok Jojibui manajemen mm, keperawatan semua. mm. Dari S1 tuh saya tadi yang sudah sekarang sudah muak mereka mungkin ya. Kan stres kerja memang waktu Oke. itu kan. Tapi kan zaman tahun berapa ya? Mm-mm. Tentang stres kerja perawat di IGD. Nah, itu Mm-mm. nanti ada faktornya banyak. Nggih. Kemudian yang Nanti ya, Bu. kuanti Heeh. di S2 itu mirip dengan Bu Sinta yang observasi. Mm-mm. Saya menggunakan metode time motion study. Oke. UGD Jadi juga. bukan Oh, bukan. di bangsal penyakit dalam waktu itu Oke. saya masih di RSUD Jawa Tengah ya. Oke. Kenapa saya muncul itu gitu? Karena Kamu udah di banyak RSA tuh? belum S2 aku belum. belum Oh. rasa ngerumpi neng. Kok belum bisa? Kepo aku, tapi kan harus ning RSA. Oh ya, siap, Nah, siap, saya siap, siap. selesaikan dulu baru boleh. Oh. Jadi saya waktu masih di RSUD, kemudian kebetulan juga membimbing manajemen dan Oh. kemudian saya ada sedikit project tentang manajemen Oke. keperawatan. Fokus ada banyak permasalahan di satu Hmm. bangsal Nah, tersebut. tuh Itu tersebut. bangsal paling krodit di rumah Oke, sakit. Jadi oke. terbersit pikiran saya ini saja itu kenapa toh? Ono Hmm. opo toh nih bangsal itu. Nah, Mm-mm. muncullah ide papasan dengan Hmm. sama tesis itu tentang time motion study Mm-mm. perawat di ruang rawat tersebut. Hmm. Jadi Nah, berarti nek dari mm-mm, sini kan jenengan mengerti dulu tuh Bu, lingkungan gitu. itu Nek masalah, berarti masalahnya aktual ya Bu? aktual. Aktual, ada ya memang. Ada. Nah, untuk ngecek ke situ Bu, coba Mm-mm, ditekan waktu itu mm-mm. layak nggak layak itu prosesnya gimana Bu? Ya, waktu itu Mm-mm. apa pengetahuan saya sangat pendek terkait Mm-mm. penelitian ya. Waktu itu diskusi sama Prof. Uut, Oke. Prof. Ketua Minat. Ya, Mm-mm. saya melemparkan sebuah masalah, kemudian Mm-mm. beliau menyampaikan Mm. penelitian tentang type motion study masih sedikit loh, Mm. Ki. Mm. Tantangan bagi saya. Tapi terbersih separuh nyawa saya. Ini sekarang katanya kok ya jadi angel gitu kan penelitiannya. Ya, saya ulangi ya. Jadi setelah diskusi dengan Prof. Uut waktu itu ya, beliau masih ketua minat MMR. Jadi mengajarkan tentang penelitian terlontar apa time motion study. Sudah mendengar? Sudah. Nah, time motion study itu masih jarang. Nah, saya senang karena hal baru gitu menurut saya ya, hal baru kemudian mungkin bermanfaat juga untuk rumah sakit karena ada beberapa pendapat bahwa perawat iki ora sibuk ning sibuk jemput anake. Nah, ada macam-macam gitu pendapatnya. Ya kan harus dibuktikan begitu. Nah, oke kayaknya menantang nih gitu. Nah, saya putuskan itu tapi dalam perjalanan menulis proposal saya juga takut karena sesuatu yang masih jarang itu pasti akan menjadi sulit menurut saya waktu mahasiswa. Sedangkan sedangkan apa? Saya waktu itu sekolah biasa suami. Jadi sudah payu ya. Jadi apa tidak ada funding dari manapun gitu. Jadi harus melakukannya sendiri, harus membayar apa asisten peneliti karena saya tidak mungkin mengobservasi 24 jam yang sekian puluh hari itu tadi betul-betul diobservasi sama mahasiswa ada UMY waktu itu ya. Nah, itu. Nah, itu akhirnya saya menyampaikan ke pembimbing juga ini penelitian yang belum banyak dan bagus kalau kamu bisa melakukannya. Nah, itu yang di tahap 3. Kelayakan Iya, iya, ngobrol dulu, konsul dulu, ngecek dulu dan sebagainya. Dan saya memang nyari nyari jurnal itu banyaknya memang dari yang luar negeri, Bu, dan itu pun tidak tidak fokus hanya time motion, banyak yang mock sampling, banyak yang macam-macam metodenya, tapi saya gabung-gabungkan saja menjadi literatur. Itu Nggih. gitu. Sebenarnya kepengin kita highlight bahwa proses ini Mm-mm. kan juga dijalankan Iya, ya. iya. Tahap
mati, mengidentifikasi mana. Betul. Kemudian kita cek dulu itu layak apa enggak diteliti. Bosen ora, wis akeh apa durung, ya enggak ada solusinya. Ya, Dan ya, keempat, kan. ya. Baru keempat itu jelas karena saya apa beasiswa mandiri, kemudian supervisor sudah dipilihkan ya. Dan alhamdulillah waktu itu kan ada kayak pertemuan institusi MMR seluruh Indonesia. Saya lulus, dipanggil lagi oleh MMR untuk presentasi penelitian saya itu karena memang topik yang jarang itu, dan saya malah dapat grant dari rumah sakit gara-gara dipanggil untuk presentasi itu gitu. Dan hasilnya itu memang jadi semacam evaluasi untuk ruangan tersebut karena ruangan yang sangat kredit, dan iya, dan itu kemudian ada penataan ulang terkait dengan apa, kalau dulu kan masih MPKP dan lain sebagainya yang sekarang kita garap kemana-mana itu, dulu di sana baru angetnya. Nah itu sih alhamdulillah bermanfaat lah isinya meskipun sedikit gitu. Komponen kecil tapi sangat bermanfaat Hmm, ya, setelah iya. riset itu berjalan. Maaf bagi aku sih moderator ya kita. Nggih, monggo monggo. Oh ya, lebih ya. Ya silakan teman-teman, silakan Mbak Kiki. Iki ada nggak pakai ini juga? Berarti ini siang mic bergilir. Nah, nah, eh, saya sebenarnya mau menanyakan terkait yang layak tidak layak diteliti ini. Ini juga sebenarnya kemarin pertanyaan panjangnya Yon mungkin di sesi 1. Jadi ingin melakukan penelitian, idenya banyak sekali, terus merasa ini sangat menarik. Ujung-ujungnya di tengah-tengah, nggak usah, nggak layak gitu. Antara itu susah atau antara kok banyak ya, tapi itu tidak pernah di tempat kita. Ini juga yang pernah beberapa kali saya temui juga terkait yang sudah sering ini, Bu. Jadi ada beberapa misal dari level mahasiswa, teman-teman kita juga sebenarnya ini sudah dilakukan penelitian, sering dilakukan, tapi nanti di beberapa tempat yang bukan instansi kita gitu. Terus akhirnya menggunakan background atau pendahuluan kayaknya justifikasi kenapa saya mau melakukan penelitian ini itu karena tidak pernah dilakukan di tempat kami gitu. Nah, ini kalau dari Bu Sinta atau nanti mungkin ada dari teman-teman, bagaimana caranya ini, Bu? Apakah bisa melakukan justifikasi yang subjektif ini atau memang eh, itu artinya tidak layak, harus cari yang lain gitu. Itu saja masukan. Terima kasih. Wangel atau pertanyaannya. Terima kasih Bu Kiki, ini angel tapi menarik untuk kita diskusikan. Jadi kalau sekali lagi Bu Kiki, aku punya PR, saya rasa layak enggak itu saya yakin jane wis ono checklist untuk menjadi panduan teman-teman. Saya menemukan beberapa, tetapi bundet gitu loh, maksudnya terlalu complicated. Saya kepinginnya ada checklist yang sederhana, jadi teman-teman iki masuk, masuk, enggak masuk, masuk kan memudahkan kita, memandu kita gitu. Tetapi setidaknya layak atau tidak itu saya bisa menyimpulkan dari dua hal. Topiknya itu apakah tadi ya menarik betul, bermanfaat betul kalau ini kemudian kita telusuri lebih lanjut, ataupun layak nggak layak itu secara metode. Kalau kita balik lagi Bu pada topik tadi ya, kita flashback ke case study tadi di personal hygiene. Ini masalahnya aktual. Tetapi sekali lagi kalau metode yang saya gunakan bentuknya deskriptif, kuantipo kuali, opo gunane gitu. Karena sudah jelas. Makanya kita dalam tanda kutip mainkan itu di medianya. Nah, teman-teman sekalian, saya tuh sudah kepikiran pas mandi tadi malam tapi lali rata cemplungke. Mengingatkan kembali yang namanya, mengingatkan atau nanti Bu Kiki di pertemuan selanjutnya. Dalam penelitian kita itu punya yang namanya level of evidence. Ya, yang paling bawah itu sifatnya apa Bu? Expert opinion dan seterusnya. Kualitatif study itu sebenarnya masuknya itu di level yang paling bawah. Kemudian naik di atasnya itu case report gitu kan, nggih. Kemudian yang kedua itu naik lagi
penelitian yang sifatnya kuantitatif, menghubungkan dan seterusnya. Naik lagi itu bentuknya eksperimen ada kuasi, naik lagi di atasnya itu RCT, naik lagi di atasnya systematic review dengan meta analisis. Jadi, kalau topiknya worth it ini, kalau hanya deskriptif berarti nggak pas. Berarti dinaikkan lagi bentuknya adalah case study yang kuasi eksperimen. Gitu. Jadi kalau cek topiknya oke, tapi bosen nih kita naikkan level metodenya sehingga itu menjadi lebih worth it. Jadi tadi contohnya apa Bu Kiki yang penelitian bosen nih topiknya? Hmm. Mm-mm. Betul. Nah, misalnya caring, kalau kita deskriptifkan sudah jelek, naikkan. Misalnya kita bikin intervensi yang sifatnya meningkatkan kualitas caring dari perawat nganggo metode opo, misalnya gitu kan ya. Nah, itu sudah menaikkan itu levelnya. Jadi topiknya masih tetap di topik caring dengan desain yang lebih inovatif, yang lebih ya tadi applied, tadi implemented tadi. Jadi kayaknya itu juga kata kunci penting kalau topiknya memang dalam tanda kutip wis nggak up to date lagi, metodenya yang kita naikkan levelnya. Nah, iki langsung 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 kon ganti karo buku. Oh jangan, udah hasil kok. Jangan, udah hasil kok. Ya, terima kasih Bu Sinta. Bu Kiki sudah cukup ya? Ada lagi pertanyaan? Yang lain silahkan yang sedang-sedang saja. Kok yang sedang yang sekolah? Lali aku. Kan topiknya begini jalannya. Ojo, nasti guys melaku, Ben. Jangan diganti. Mana? Oh, ada pertanyaan dari chat. Oh, mau dengar ceritamu mau suaranya. Siapa? Oh, Nika. Ya nah, hubungi saya langsung ya, Nik. Panjang soalnya ya. Silakan. Mbak siapa namanya? Mbak Nila. Silakan diperkenalkan ya, Mbak. Ah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nila. Saya dari perawat Sri Kandi 3. Ya, mohon maaf Ibu, saya izin tanya, nggih. Nah, riset ini kan sifatnya ada dua ya Ibu. Maksudnya tadi wajib sama voluntary. Nah, wajib ini kan salah satunya sebagai persyaratan buat misalkan tesis, disertasi kayak gitu dan Iya. Dan kalau voluntary kan sifatnya kayak sukarela gitu, Bu. Kayak rasa ingin tahu gitu. Nah, selama proses riset ini kan pastinya membutuhkan semisal kayak tadi funding atau non funding gitu kan. Dan dari pendanaan tersebut kan ada sisi positif, ada sisi enak dan enggaknya gitu. Nah, kalau misalnya sisi dari funding kan kita jadi kayak motivasi buat agar itu selesai gitu. Ibaratnya ada targetnya gitu kan. Nah, sebenarnya di RSA ini sendiri ada dan buat penelitian nggak Ibu khususnya untuk voluntary gitu, bukan yang untuk S2 gitu. Heeh. Semisal kayak buat perawat umum atau buat gimana gitu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nila. Ya, ini pertanyaan untuk bagian akademik sebenarnya ya. Bu Nurwestu, halo. Monitor, Bu Dokter Titut, halo. Ya, siap Ibu. Iya, ada pertanyaan dari Mbak Nila ini. Bagaimana kebijakan, wadah tak tahu ini kebijakan biasanya protes nih sama saya. Ya, ini Mbak Nila perawat baru ya? Oh, baru masuk. Oke, ya, mungkin sambil Bu 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 Nurwestu mungkin sambil sosialisasi barangkali ya. Ini mendekati akhir tahun nanti awal tahun biasanya keluar. Ini ada pertanyaan, apakah ada funding dari rumah sakit untuk penelitian ke rumah sakit? Monggo, Bu Nurwestu. Baik, terima kasih. Matur nuwun narasumber menika Bu Sinta dan juga Bu Modar, Bu Ugi. Nggih, salam kenal, cuma kok saya tidak tampak ya wajahnya. Mohon maaf. Sebentar. Saya udah enggak ya? Oh, enggak sih. Nggih, terima kasih Mbak Nila untuk pertanyaannya. Jadi tadi ditanyakan mengenai kebijakan ya. Kalau untuk rumah sakit sendiri sebetulnya memang ada
kebijakan, yaitu untuk memberikan hibah, namanya hibah penelitian kepada staf. Jadi ada hibah penelitian di rumah sakit pada staf. Itu memang salah satu dukungan, bentuk dukungan rumah sakit kepada SDM, ya, sumber daya manusia yang ada di rumah sakit dalam rangka meningkatkan kapasitas. Nggih. Nah, hibah tersebut memang sifat kompetitif, jadi nanti ada presentasi, kemudian penilaian dan sebagainya. Harapannya memang supaya penelitian yang dihasilkan itu menjadi lebih berkualitas. Ya, itu. eh, Adapun kebijakan, ini kebijakan ya Bu kok Bu Ugi, aku takut kebijakan atau deg-degan karena nggih, kalau dari kami memang mengusulkan untuk selalu ada hibah staf per tahunnya untuk penelitian. Namun untuk besarannya nanti tergantung dari keputusan dari direksi seberapa besar tetap kami ajukan, dan untuk yang mendapatkan hibah kompetitif ini siapa saja. Kalau kami selalu ada apa? Ada kriterianya, ya. Nanti mesti sambil sosialisasi pengumuman itu ada kriteria-kriterianya. Dan kemarin kalau tidak salah memang lebih banyak untuk apa, disarankan kepada yang sekolah atau kuliah, karena untuk membantu penelitian teman-teman yang baru melakukan studi lanjut. Jadi Mbak Nila bisa saja tidak hanya sendiri, tapi bisa saja juga kolaborasi dengan teman-teman yang sudah sekolah. Sebaliknya juga demikian, teman-teman yang sedang studi lanjut itu kolaborasi juga dengan teman-teman yang ada di unit atau di lapangan, sehingga akan saling mengisi dan hasilnya juga bisa dimanfaatkan bersama. Begitu, Bu Ugi, spill sedikit Ya, tentang ya, kebijakan. oke. Terima Siap. kasih, Terima Jin. kasih Bu Nurwestu. Apanya? Untuk aplikasinya deadline Oh, terbaru. belum. Nanti Belum. pengumumannya biasanya Akhir tahun. awal tahun. Awal tahun atau akhir tahun sudah di-spill katanya Ibu. Nah, ya Dan nanti kan jangan ada lupa, pengumuman nanti Mbak. Jadi lewat kepala unitnya terus di-share biasanya. Nanti Mbak Nila boleh bisa ya sama biasanya kita berkelompok. Banyak yang interprofesi juga, ada dokter, ada perawat, ada apa lagi. Ada kelompok perawat tertentu kayak topiknya perawat ya perawat. Sekarang malah membuka apa ya Bu, terbuka kesempatan untuk melibatkan teman-teman dari PSIK ya Bu ya. iya, iya, oke. Jadi Dan, misalnya oh pengen iya, melibatkan Bu Sita jadi timnya boleh. dan sebaliknya Bu, juga dari fakultas Oke. juga ada, dan juga AHS itu juga bisa digunakan. Mungkin juga nanti Bu Sinta juga mungkin mau spill dari Oke. departemen, mungkin ada juga Betul. fasilitas untuk hibah staf, terutama untuk yang kolaborasi, J, Bu Sinta, karena untuk apa ya, perluas juga apa ya, penelitian-penelitian yang ada di departemen Makaten. Oke. Iya. Matur nuwun Dokter Nurwestu, ini sekaligus menambahkan nih saya rasa forum yang nggih untuk kami sampaikan bahwa eh, dalam apa jenis fasilitas yang diberikan di Keris ini adalah ruang konsultasi. Nah, ruang konsultasi ini memungkinkan untuk teman-teman yang ada di rumah sakit kepingin bisa join atau riset bareng, cari riset buddy gitu ya, atau cari supervisor. Oh, barengan yuk risetnya gitu dengan Bapak Ibu yang ada di keperawatan UGM gitu ya. Misalnya, Bu saya tuh pengen penelitian tentang ini perawatan jiwa, tapi kira-kira topiknya siapa yang relevan dengan ini. Nah, kita dalam ruang konsultasi itu bisa mengarahkan pada dosen yang memang relevan, yang kait, kemudian nanti bisa berbagi kekuatan. Jadi di tempat di RSA itu punya sumber dana, di fakultas punya sumber dana, di PSIK sendiri atau Departemen Keperawatan sendiri secara reguler juga punya sumber dana. Jadi misalnya, oh apply di RSA, ora lolos. Mas di fakultas luwih gede, ya alhamdulillah kalau bisa lolos. Kalau itu tetap nggak lolos nanti ditampani oleh Departemen Keperawatan yang memang deadline itu setelah fakultas. Itu memang untuk nyari yang nggak dapat-dapat gitu dari fakultas. Nah itu bisa juga diajukan 15, 20 juta itu kan lumayan ya untuk kita lakukan riset yang sederhana. Begitu Dokter Nurwesti, kita satukan kekuatan untuk Wah, siap. risetnya. Terima kasih. Mungkin menambahkan lagi yang tadi di fakultas ada juga yang AHS, Bu. Jadi itu patannya untuk rumah sakit akan
lebih besar, tapi memang lebih baik kan kolaborasi. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mendapatkan hibah tersebut, nanti bisa ada sharing juga Bu, bagaimana untuk mendapatkan hal itu. Karena saya yakin teman-teman perawat di RSA juga banyak juga yang sudah mendapatkan hibah HS ataupun juga hibah yang berjejaring dengan eh, fakultas, ataupun juga ada juga yang dengan UGM malah dengan universitas. Gitu. Kesempatannya akan banyak. Oke, terima kasih. Ye, baik, terima kasih. Sudah jelas ya, Mbak Nila. Jadi silahkan RSA-nya banyak area untuk meneliti, punya insya Allah punya banyak link juga tentang pendanaan tadi, baik dari RSA, AHS, keperawatan, dari fakultas ya, nanti bisa bergabung dengan teman-teman atau eksternal lainnya. Ini sekarang Bu Sinta punya project sama juga dapat funding dari mana Bu? Aussie ya, dari Amerika apa Australia? Amerika, oh, dari Amerika nah, gitu. Kalau Anda memang teman-teman memang sangat tertarik dengan itu silahkan. Aktiflah untuk hal-hal yang seperti itu karena itu akan meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita gitu ya. Jadi kerjaan era ndelok meng pasien tok gitu loh. Pasien ini kenapa ya? Begini begitu ya silakan jadi satu topik penelitian. Nanti boleh seperti itu gitu. Ada monggo masih satu lagi pertanyaan masih bisa. Chat. Oh, di chat ada apa? Enggak ada ya? Belum ada di chat. Guritno silakan berkomentar, Dok. Dokter Guritno. Iyalah, saya mau dikomentari ya. Silakan, Dokter Guritno. Kalau belum tanya. Oh, sambil poli berarti. Ada nikah di dan ada pertanyaan? Jadi jangan khawatir yang meneliti kita tetap ada hibah, bukan gibah ya. Jadi tetap ada hibah penelitian. Setiap tahun itu pasti ada. Silakan. Oh ya. Bu Bu Nurwestu ini ada pertanyaan. Siap-siap bulan apa? Kemudian persyaratannya apa? Masih tentang gibah penelitian. Mulai dari mana? Mulai dari hibah. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini apa ya? Oh, tadi tentang untuk kapan. Biasanya sudah kita mulai eh, desain itu akhir tahun. Kalau bisa kita sudah launching akhir tahun, atau tidak ya nanti awal tahun ya, Januari sih biasanya. Atau kalau nggak Desember akhir. Sekaligus juga mengingatkan teman-teman yang mendapatkan hibah tahun ini, sebentar lagi kita akan presentasi untuk hasil akhir. Sekalian mengingatkan. Nggih. Mungkin nanti teman-teman yang mau mengikuti bisa ya, seperti misalnya nilai dan sebagainya. Kalau ada yang belum pernah mendapatkan hibah, mau melihat apa hasil penelitian teman-teman, bisa juga mengikuti nanti untuk eh, Iya. presentasinya. Oke, pertanyaannya ada syaratnya apa saja gitu Bu Nurwesti. Syaratnya nanti itu kan nanti saya harus baca satu-satu Bu, nanti ada di pengumumannya. Mungkin kalau Ya, setidaknya nanti melihat di yang tahun ini mawon nggih, untuk kisarannya seperti itu gitu. Yang ya, tentu saja adalah membuat proposal, kemudian ada timnya dan juga ajuan biayanya. Kisaran biayanya juga ya, ada di sana. ya. Syarat utama saat ini terdaftar sebagai pegawai RSA ya Bu ya. Ya, harus pegawai tidak boleh ani-ani. Maksudnya memang pegawai rumah sakit. Nggih. Untuk status kepegawaian dipermasalahkan nggak Bu Nurwestu? Status kepegawaian kemarin memang yang utama kalau nggak salah PNS atau pegawai tetap ya Bu. Karena Untuk dia untuk ketua ya, ya untuk karena itu ketua. untuk Oke, pertanggungjawaban kan. ya. Kalau Ya. untuk ketua memang ada syaratnya, tapi nanti kalau untuk tim di bawahnya siapapun boleh masuk gitu ya Bu ya. Ye. Ya, jadi misalnya yang teman-teman masih perjanjian kerja, ya boleh jadi tim atau mungkin Mbak Nila punya ide gitu karena belum bisa jadi ketua, nggak apa-apa nanti ngajak yang pegawai tetap atau ini, terus kemudian pakai tim. Itu bisa sih seperti itu. Begitu teman-teman semuanya, saya kira seperti kesepakatan
Pokoknya kita tit jam 1 mulai, tit jam 2 selesai. Jadi nanti biar lebih anu lagi ya, menarik lagi kita 2 minggu lagi, Bu. Minggu depan, minggu depan Bu Kiki tentang oh penelitian riset klinis saat ini. Nah, mungkin nanti anu ya teman-teman yang sudah mulai pakai punya topik-topik dan lain sebagainya, silahkan kita akan bertemu kembali di Kamis depan di jam yang sama dan channel yang sama. Oh, channelnya Keris Bengkel Riset Rumah Sakit Akademik UGM kerjasama dengan Keperawatan UGM. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mungkin saya tidak perlu wrap up ya karena ini sudah banyak sekali yang didiskusikan. Pada intinya semuanya silakan apa ya mengangan-angan kembali apa yang harus saya pikirkan untuk tentang penelitian ke depan begitu. Intinya keris siap untuk semuanya. Terima kasih. eh oh ya, yang ingin konsultasi, yang mau konsultasi kita sudah menyediakan nanti mungkin linknya akan kita share di grup-grup pegawai saja ya. Nanti ada barcode-nya dan silakan isi saja mau kapan. Intinya setiap Kamis Bu Sinta siap mendampingi teman semuanya. Meskipun cuma 1 orang konsultasi, jadi tidak ada syarat harus minimal berapa. 1 orang pun boleh, asalkan sudah menyampaikan saya pengen Kamis jam sekian gitu. Kamis sudah ada jamnya ya Bu ya? Sudah ada jamnya ditentukan, nanti klik saja. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak minggu depan? Ya. Terima kasih Bu Sinta, Bu Uki, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Matur nuwun ilmunya. Terima kasih. Terima kasih.